Oh iya, Yuk. Ya, lari. Yuk. Udah yuk, bagus yuk. Yuk, udah latihan yuk. Udah. Udah. Jangan dekat Farden. Wah ini aja kemudian dari sini. Kiri atas yuk. Itu di bawah. Di bawah belum. Yuk. Oke, memerankan toko yang seperti ini mulu, terus dapat omongan yang gitu mulu, kamu capek gak sih awalnya atau gimana? Enggak, itu udah bisa dibawa bercanda kok. Dan ini kan nggak seperti ini mulu yang kali ini kan. Kali ini Duda punya anak satu perempuan. Justru segitu setianya belum bisa mengikhlaskan mendiang istrinya dibanding malah nambah satu lagi. Jadi netizen bisa dibawa bercanda kok, seru-seruan aja ketawa-ketawa. Tapi bisa sampai sama Manda dulu boleh dijelasin itu juga berperan sebagai apa dan Oh ya, aku berperan sebagai Arman. Dia seorang duda, punya anak satu perempuan namanya Yasmin. Dia arsitek. Dia di sini peran saya kembali menjadi suami yang diuji kesetiaannya. Tapi beda banget dengan film sebelumnya. Kesetiaan ini justru kepada mendiang istrinya. Tapi desakan untuk melanjutkan hidup dan mencari pasangan baru tuh terus bermunculan, khususnya dari pihak keluarga. Manda ini seperti apa karakternya dulu? Di sini aku berperan sebagai Anika. Anika ini umurnya nggak terpaut sangat jauh sama Amanda. Di sini dia memang seseorang yang memang ingin mempunyai keluarga yang utuh, punya rumah tangga, semua seperti impian banyak perempuan-perempuan luar sana. Yang dimana dia pun juga tidak tahu kalau ternyata calon suaminya dan bahkan jadi suaminya masih bertaut tentang masa lalu. Ya pertama pasti karena banyak yang relate ya sebenarnya. Di luar sana banyak yang orang setelah ditinggalkan sama pasangan tapi dia tidak mau melanjutkan hidup, pasti karena ada sebab dan akibat. Di sini tapi dipaksa untuk melanjutkan hidup, tapi dia tidak bisa memahami pasangannya, dan pasangannya ini, si Anika ini memang selalu mempunyai harapan dan kesetiaan dan kesabaran yang selalu dia bangun setiap harinya dan ingin menimbulkan sebuah rasa cinta itu dan ingin membuktikan ke Arman kalau aku tuh ada di sini. Amanda, tadi saya katanya mau menyambung tadi pembicaraan di kantor bahwa kamu kayak memberi usul menggunakan hijab gitu. Seperti apa sih diskusinya atau masukan apa dengan saudara dan juga penulis sampai ada akhirnya input itu dan input lain untuk pendalaman karakternya? Yang pastinya pertama mungkin karena ini ya sesuatu hal yang akan menjadi permasalahan nanti ke depannya. Kalau aku tiba-tiba berhijab, karena kan aku tidak berhijab. Terus habis itu lebih banyaknya ke diskusi antara sutradara dan produser ya, soal pihak-pihak. Aku hanya mengusulkan kira-kira Anika, menurut aku yang sebagai Anika aku peranin kayaknya lebih bagus untuk berhijab gitu, untuk bisa memberikan contoh kayak sesuatu hal yang baik aja dan bagus aja gitu. Kesulitannya lebih bagaimana, jadi waktu aku konsultasi dengan psikologi itu ternyata banyak banget dapat pencerahan, banyak informasi yang menurutku harus disesuaikan ke skenario yang kira-kira mana yang masuk akal untuk dilakukan oleh orang yang berduka, mana yang masuk akal yang akan dilakukan oleh Anika sebagai orang yang berusaha mengambil hati orang yang sedang berduka. Nah itu lumayan intens lah diskusinya antara aku dan Manda, antara kita dan Mbak Ke, Mbak Rati gitu. Bagaimanapun kan ini story-nya dari mereka, tentu kita harus minta izin, kita harus hati-hati juga bagaimana membuat ini semuanya happy. Terus baru diterapin ke lapangan waktu syutingnya. Kalau dari kesulitannya kan untuk sejauh ini untuk secara kita di lokasi sih menurut aku nggak ada kesulitan.
gimana ya, karena aku udah pernah studio bareng sama Kak Fedi, terus ditemukan lagi di sini. Terus Kak Fedi juga aktor yang sangat luar biasa, juga bisa memberikan aksi dan reaksi antara kita satu sama lain, jadi nggak ada kesulitan. Agak nunduk ke depan. Sebagai perempuan, sebagai istri, ada di posisi seperti itu seperti apa? Posisi gosipannya pastinya punya teman ini udah nikah lagi kenapa sih gitu, pokoknya ya biasalah posisi ibu-ibu yang suka ngerecokin komunitas bapak-bapak. Kalau aku sih mungkin ngeliat posisinya Peggy manusiawi banget ya, karena sebenarnya juga cinta banget kan sama istrinya, dan mungkin butuh waktu, dan setiap orang aku rasa punya waktu yang beda-beda untuk bisa healing gitu ya, bisa heal. Jadi kalau misalnya dia udah sembuh dari griefnya dan dia udah siap untuk menerima orang yang baru, ya memang waktunya nggak bisa dikomporin sama kita bertiga, even kita udah deket lama gitu kan. Tapi itu justru serunya, gimana kita bisa membersamai Arman ini untuk sampai akhirnya dia mau menerima. Kalau aku kan posisinya aku harus di depan mereka nih, jadi nggak aku jadi kepala sekolah, jadi sebenarnya dari sisi seorang ayah yang harus membesarkan anak yang juga sebenarnya berduka ditinggal ibunya, gimana dia berjuang untuk menjadi ayah yang baik, tapi at the same time pasti juga berusaha untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi ya lebih dari sisi seorang ayah yang berat juga ya, ngebayang gitu loh, harus membesarkan seorang anak, ada orang baru pula, jadi kayaknya adjustmentnya banyak gitu kan. Itu yang menjadi tokoh Arman yang kita rasain, yang aku rasain sebagai penulis. Kalau aku sih jadi Arman tuh punya temen kantor yang udah akrab banget, udah kayak family friends. Nah aku sama Mesha nih istrinya. Nah aku istrinya Irgi kan sahabat. Oh iya, jadi Irgi sahabatnya. Oh ada namanya. Kalau laki gue namanya Eko, masa lu nggak lupa sih namanya? Aku istrinya Eko. Aku ingatnya dia lulus, aku Popi. Zainuddin. Ipul ya. Oh Ipul. Aku Irgi Ipul. Iya. Makasih Lia. Asisten aku malah ingat. Aku istrinya Eko. Terus satu lagi Leoni sebenarnya, dia jadi istrinya Hadi. Aku tak bernama ibu kepala sekolah. Mawar bisa jadi mawar. Iya. Seru ya, Ji. Kita begitu tahu. Enji, udah lama-lamanya. Aku tuh terakhir tuh tahun, udah lama banget, bener-bener lama banget. 2000 belum masuk ya, Ji? Udah. Pokoknya 2000 ya? Terakhir sinetron tuh 2001, bahkan tuh sempat ada cameo juga. Tapi habis itu udah nggak main lagi udah sama sekali nggak berakting lagi. Ya emang benar tadi passwordnya adalah sebenarnya tricky banget ya, benar-benar pasti konotasinya orang bakal langsung mikir ini sebuah poligami gitu kan. Kita juga mikirnya ternyata tentang poligami lagi dengerin sedep gitu ya, tapi ternyata ada kesan lain yang bagus gitu loh, karena pasti banyak banget orang di luar sana yang ngalamin gimana caranya dia udah pernah jadi imam untuk 2 orang istri, yang mana istri pertamanya udah meninggal gitu. Jadi menurut aku ini belum ada ya isu ini yang angkat. Iya, padahal ini kan? Konfliknya luar biasa gitu. melibatkan banyak banget perasaan. Kebetulan kakakku juga kejadian kemarin waktu COVID, sampai sekarang belum nikah lagi juga. Jadi kebayang sih konfliknya sama dia, sama orang lain. Di situ mungkin ada orang tua, ada mertua, ada anak, ada teman, terus belum lagi harus selesai sama diri sendiri. Ada yang meng-capture ini jadi sebuah cerita tuh memang brilian banget sih, karena ini memang banyak yang relate, terus melibatkan banyak perasaan. It's about grief, kedukaan, dimana kita harus move on menjalani hidup, apalagi kan kita hidup tahu berjalan terus ya, anak harus sekolah, ketemu kepala sekolah. Ini kan kondisinya adalah seorang bapak yang ditinggal, seorang suami yang ditinggal oleh istrinya, ada anak pula gitu kan. Anak itu kan pasti butuh sosok ibu
Nah ini sih, jadi memang soal keluarganya juga kental banget gitu. Karena gimana caranya membesarkan anak dengan sosok tanpa sosok ibu dan dengan ada sosok ibu yang baru. Lalu juga gimana caranya move on gitu dan menerima cinta yang baru. Kayak kan aku mau setia, tapi kok kayaknya ini jadi gak setia nih nikah lagi. Jadi gitu sih.